kalian di podcast Bincang Batik. Gue Fayesa yang akan nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Dalam bincang kali ini kita akan mendengarkan sudut pandang pro dan kontra tentang budaya batik. Karena kamu sendirian, gue ditemenin sama Mute. Halo guys, gue Mutiara yang akan mendampingi Faisa untuk podcast Bincang Batik pada hari ini. Ngomong-ngomong soal batik nih, kalian ngerasa gak sih kalau misalnya batik tuh sekarang udah jarang banget digunain sama orang-orang? Iya bener banget tuh, biasanya batik tuh dipakainya cuman di hari-hari batik nasional doang. Tuh biasa kita kan janjian ya buat pakai batik sama teman-teman. Ya betul banget sih, mereka tuh nggak mau kalau misalnya pakai batik sendirian. Tapi menurut dari artikel yang gue baca, boleh dikoreksi kalau emang salah ya. Dari Asosiasi Perajin mengalami penurunan penjualan hingga 80%. Tercatat dari 151.656 pengrajin batik di Indonesia, saat ini hanya tersisa 37.914 pengrajin batik yang masih aktif. Wah, gara-gara udah pada jarang pakai batik nih, perekonomian kita tuh jadi turun ya. Tapi mau tuh penasaran gak sih gimana sih pandangan Gen Z itu tentang budaya batik? Karena menurut gue tuh pasti bakal ada pro dan kontranya juga nih kalau ngomongin soal budaya kita. Yes, gue penasaran banget gimana pandangan Gen Z itu terhadap budaya batik kita kali ini. Nah, podcast kita kali ini tuh nggak hanya berdua aja, Fai. Kita bakal ditemenin sama ada Dian, Zita, dan Mayang. Halo. Hai, nama gue Mayang. Makasih banget udah undang gue di podcast Bincang Batik kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Zita. Sebelumnya terima kasih banget Kak Fai sama Kak Muti udah ngundang aku. Ini aku senang banget loh. Halo Kak Mute dan halo Kak Fai, dan halo teman-teman podcast yang lagi nonton podcast dimanapun kalian berada. Kenalin gue Dian. Sebuah kehormatan banget bagi gue karena diundang di podcast Bincang kali ini. Juga semuanya makasih banget ya kalian udah nyempetin buat datang ke podcast kita nih di tengah kesibukan kalian. By the way, sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, boleh tahu nggak sih kegiatan kalian tuh sibuk apa sih akhir-akhir ini? Keseharian gue kali ini sih gue diisi dengan ngisi tugas yang akhir-akhir ini tuh emang gak ada habisnya banget. Terus gue juga, tapi makasih banget juga untuk bisa datang lagi ke sini. Kalau gue paling kesibukannya ya sebagai mahasiswa ya pasti kan ada tugas ya, ngerjain tugas, terus juga ngelarin kerjaan editan, jadi gitu-gitu aja sih. Kalau gue pribadi sih ya cuman sibuk sama tugas kuliah aja sih, sama akhir-akhir ini lagi ikut organisasi di kampus. Nah, bicara soal batik nih, yang kita tahu kan batik itu adalah sehelai kain yang digambar dengan sebuah filosofis. Dan dari jurnal yang gue baca, batik itu sudah diakui oleh UNESCO tepatnya pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Ya bener banget tuh Mut. Gue juga mau nambahin nih, setahu gue tuh kata batik tuh dari bahasa Jawa ya. Dan menurut informasi sih katanya asal-muasal batik tuh masih belum diketahui sih sampai sekarang. Tapi meskipun begitu nih, kita tuh tetap harus ya yang namanya tuh melestarikan budaya batik, apalagi di era Gen Z kayak kita gini kan. Nah, batik tuh emang banyak fungsinya kayak untuk gendong bayi, alas tidur, selimut, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Bener banget, kain batik tuh banyak banget fungsinya. Nah, di antara tren yang fashion yang terus bermunculan nih, saat ini penggunaan batik tuh udah mulai jarang kita lihat ya. Dan mumpung ada kesempatan buat ngobrol nih sama Gen Z-nya, gue mau denger dong pendapat kalian tentang penggunaan batik di kalangan Gen Z itu gimana sih guys? Menurut gue nih Gen Z masih banyak kok orang-orang yang pakai batik. Semisal kayak influencer fashion ya, mereka tuh bisa kok ngebawa audiensnya tuh untuk tetap terus membudayakan dan mempertahankan budaya batik. Karena kalau misalkan kita nggak dari dorongan diri sendiri, itu nggak bakal ada namanya niat untuk tetap memakai budaya kita sendiri sih. Kalau Gen Z tuh menurut gue kayak udah jarang banget yang namanya tuh pemakaian batik. Apalagi kan biasa kalau sekarang tuh batik dipakai cuma buat hari-hari nasional doang. Iya. Kayak misalnya pakai batik, terus kayak misalnya ada occasion yang memang dibutuhkan untuk pakai batik. Jadi kalau menurut gue tuh kayak menurut dari jurnal yang gue baca, bahkan sekarang motif batik pun udah mulai keluar jalur gitu loh, kayak motif batik lo gitu loh, Fai. Gue kayak itu Iya, batik gini gitu. ya. Iya. Ini udah dicampur sama tren fashion modern kayaknya ya. Iya, Itu betul. yang bikin jadi itu kayak ambigu gitu loh. Iya.
Tapi nih Kak, setahu gue nih, sampai saat ini tuh ada beberapa Gen Z yang masih melestarikan budaya batik sendiri. Contohnya kayak yang kemarin di tren medsos itu loh, yang temanya berkain. Nah, dari situ tuh gue nyimpulin kalau misalnya masih ada Gen Z yang masih melestarikan budaya batik sendiri. Dia tuh nunjukin kalau misalnya seolah-olah kalau misalnya batik itu tuh nggak hanya dipakai di acara atau di hari tertentu aja. Tapi bener banget sih Dian, kayak beberapa Gen Z tuh masih ada yang melestarikan budaya batik, tapi juga ada yang meninggalkan. Kayak mereka tuh yang meninggalkan lebih banyak ikut tren fashion kayak zaman sekarang, kayak cewek mamba, cewek kue, dan cewek bumi, ya kan? Nah terus gimana sih pandangan kalian nih sebagai Gen Z yang notabene tuh cewek-cewek? Gimana tanggapan kalian buat yang style tren tersebut? itu ya. Kalau gue sih tipe yang emang suka gonta-ganti, maksudnya kayak fashionnya tuh kayak beda-beda ya, gue bisa matching-matchingin gitu. Terus di dalam jadwal gue kuliah kan gue seminggu 5 hari kan kuliah. Nah di hari itu gue nyelingin hari gimana gue pakai batik dan bisa nge-influence temen-temen gue untuk ngajak pakai batik, karena batik itu nggak harus hari formal aja, kita bisa gunain itu karena untuk ngerubah mindset batik itu untuk hari formal itu sesuatu yang nggak instan banget. Tapi apa ya, kayak gue pribadi juga kurang suka sama tren apa cewek bumi, cewek kue, cewek mamba. Karena menurut gue itu kayak sedikit agak ngikis nilai budaya batik itu sendiri ya. Tapi ya nggak bisa disalahin juga sih, karena kan di satu sisi kan personally kita kan sebagai manusia terutama cewek-cewek ya pasti kan pengen punya outfit atau kayak tren outfit kita sendiri gitu loh. Tapi di satu sisi juga nilai budaya batik kita itu tuh bisa berkurang gitu guys. Tapi kalau gue pribadi nih ya Kak, gue nggak masalah sih sama cewek-cewek yang cewek mamba gitu, cewek kue, cewek bumi, asal mereka tuh bisa matchingin sama batik sendiri tuh nggak apa-apa, justru malah bagus. Itu malah melestarikan budaya batik, tapi dia bisa mencoba hal baru. Misalnya nih, bisa ya, matchingin sama misalnya bajunya yang batik, atau sekarang kan ada tuh yang obi belt yang motifnya batik. Bisa kayak gitu juga. I see. Berarti kita balik lagi ya ke masing-masing orangnya. Gimana sih cara mereka mempertahankan budaya batik yang udah lama ada, tapi juga diselingin sama tren-tren fashion di zaman sekarang. Kalau dalam hal fashion di era sekarang, di era Gen Z ini, kenapa sih beberapa Gen Z itu nganggep batik tuh sebagai fashion yang kuno atau istilahnya udah nggak zaman lah gitu? Kenapa? Mungkin menurut gue nggak semuanya ya Gen Z tuh nganggep tuh batik tuh fashion kuno. Cuman kita tuh cara mengolah dan merubah mindset itu emang kita nggak gampang kan, kayak tadi yang gue bilang. Kita tuh pertama kita harus ngasih tahu dulu, nge-influence dulu kalau batik tuh gak harus di hari formal aja kok. Kita masih bisa kok gunain batik tuh di hari-hari lain. Kayak kita tetap bisa gunain budaya Indonesia tuh nggak di hari-hari tertentu aja. Kita masih bisa mempertahankan budaya batik tetap ada. Menurut gue pribadi nih ya Kak, kalau misalnya ada orang yang bilang kalau misalnya batik itu fashion yang kuno, salah banget sih. Karena itu sendiri bisa menyebabkan turunnya lestari batik sendiri kan. Contohnya kayak gini, misalnya ada orang yang pakai batik di keseharian dia, terus temennya bilang, lu tuh ketinggalan tren fashion banget. Nah, bisa jadi kan karena omongan temennya itu, dia nggak bakal mau pakai batik lagi. Bener Bener banget. Iya sih, gue juga setuju sama perkataan dari Dian sama Maya juga, karena beberapa Gen Z sayangnya punya pikiran kalau batik itu tuh masih hal yang kuno gitu loh. Mungkin ya kalau menurut gue tuh dari segi motif, kayak ya motif batik apalagi sih guys selain gitu aja ya, gitu-gitu aja gitu loh. Terus juga mungkin dari bahannya yang kurang nyerap keringat. Iya kayak gitu sih. Tapi ada loh sekarang model batik yang kayak face gitu tau gak sih? Terus atau kayak batik dalam bentuk rok kayak gitu. Terus juga setahu gue nih ya, kalau misalnya sekarang itu banyak banget batik yang datang dengan bahan-bahan yang berkualitas gitu. Biar nggak terlihat monoton juga, bener nih kata Dian tadi, kita sesuai dari diri kita ya, kita bisa nge-matchingin atau enggak. Dari kita pakai rok terus pakai batik itu masih tetap cantik dan tetap terlihat bagus, dan ini tergantung dari kitanya juga sih gimana cara matching ini aja. Iya benar banget tuh, kayak buat Gen Z yang mau mix and match bajunya, stylenya yang kayak
tadi dibilang sama teman-teman kita. Nah, terus gue juga mau nanya nih ke Zita sebagai tim yang kontra ya. Kayak mungkin ada nggak sih pengalaman lo yang nggak mengenakan banget pas lagi pakai baju batik itu? Kalau mungkin dari pengalaman yang nggak enak, mungkin dari segi harga pembelian batik itu mungkin ya. Biasanya kalian kalau beli batik itu berapa sih biasa harganya? 150 Toko juga sih. Iya, itu baru satu baju 150. Beli Shopee bisa berapa baju? Iya. Dapat tiga bisa. Tapi itu bisa dari tergantung bahannya juga nggak sih? Kayak ada harga tuh ada kualitas, benar banget. Ada harga, ada kualitas, dan paling mahal tuh paling ya sekitar 400.000. Iya. Dan mungkin dari bahan batiknya itu sendiri gitu loh, kayak tinta batik itu tuh pekat banget, apalagi kayak dipakai kamuti nih, itu kan warna hitam ya. Biasa kalau siang-siang udah guys panas. Tapi bahannya panas. yang ini gue pakai tuh nggak panas gitu loh. Jadi mungkin tergantung bahannya. Bahannya, iya. Batik mahal. Iya. Tapi dengan beralihnya Gen Z ke batik kwek-kwek itu menurut lo gimana sih, Jin? Batik koklet mungkin agak keluar jalur mungkin sih, kok kata gue agak kurang setuju ya kalau misalnya batik tuh ditrendiin kayak misalnya batik koklet atau mungkin batik ada lagi loh guys yang viral di TikTok tuh kayak batik Korea. Ya itu bener banget. Itu udah keluar dari jalur budaya kita banget. Maksudnya kayak bukan batik ya. iya, batik ya batik dari Indonesia gitu loh. Jadi kurang setuju sih kalau misalnya ada batik-batik yang Oke, dari tadi kita udah dengerin nih sudut pandang Gen Z tentang batik, mulai dari pandangan pro maupun kontranya. Jadi gue juga dapat pandangan baru nih sebagai rakyat Indonesia yang emang gue sendiri personally jarang banget ya Mut, ya kita betul pakai banget, batik. kita jarang banget. Makasih loh guys. Nah, gue juga setuju banget nih. Banyak pendapat yang baru yang mengubah pikiran gue buat terhadap batik itu. Gue punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Bagaimana sih cara yang tepat untuk Gen Z bersikap tentang penggunaan batik yang mulai menurun ini? Yang tadi dibilang sama Jita kan tadi kan ada tuh ya yang kata batik Korea gitu kan. Nah itu tuh kita tuh harus bener-bener ngasih fans lagi teman-teman kayak batik tuh dari Indonesia guys, nggak dari Korea. Jadi kita tuh harus bener-bener pakai batik Indonesia gitu loh. Nggak ada tuh yang namanya batik crop atau batik kuat itu apa sih gitu loh. Maksudnya kayak itu bukan budaya Indonesia gitu loh. ya paling gue pribadi juga sebenarnya masih bingung banget sih gimana cara ningkatin antusias dari Gen Z ini supaya mau pakai batik gitu. Mungkin mereka tuh lebih kecondong kayak brand-brand luar atau brand-brand lokal gitu sih. Begitu nih ya Kak, kita nih sebagai Gen Z itu wajib banget melestarikan budaya batik sendiri. Misalnya nih dari kita sendiri nggak malu untuk pakai baju batik di keseharian kita, bukan hanya di hari-hari tertentu aja atau di acara tertentu, kayak gitu sih kalau dari gue. Iya benar. Brand lokal juga sekarang udah mulai banyak ngajuin kayak fashion show tentang pertamakan batik. Jadi yang mana bisa nge-influence orang-orang tetap ingat dan mempertahankan batik tersebut. Gue bener-bener kagum banget nih soal pendapat kalian soal perkembangan batik nih. Gue harap dari berbagai kalangan ya, dari anak muda ataupun orang tua nih, kita juga jadi ikut melestarikan budaya kita dengan memakai batik. Makasih banget nih kali ini buat perbincangannya, Mayang, Zita, dan Dian. Makasih banget udah nyempetin. Makasih ya. Kita juga berterima kasih banget sama teman-teman di rumah nih yang udah nonton bincang batik kita kali ini. Kami semua, saya Mute, Saya Fai. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.